pertama Ganjar stop. Prabowo stop. Anies. Namanya saja pemain parodi. Sehingga Rocky Gerung pun bebas untuk ngibul, untuk memuji atau mencela sesuai dengan momentum yang dia pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam konten video yang diunggah Refli Harun melalui kanal YouTube-nya pada tanggal 28 Mei 2023, Rocky Gerung dengan gaya khasnya yang suka bicara ndaki-ndaki dengan rangkaian narasinya yang diputar lewat lingkaran imajinasinya menyatakan bahwa Anies Baswedan menang 80%. Wow. Dengan ada sindiran kemenangan Anies sebesar 80% itu dianggap sebagai ketidakadilan, terutama buat lawannya karena hanya butuh suara 50% plus 1. Aplaus dan tepuk tangan meriah pun membahana dari seluruh pendukung Anies Baswedan menikmati euforia. Nggak adil bagi lawan-lawan Anies kalau Anies menang 80%. Kita hanya butuh 51%. Itu demokrasi kan. Jadi seolah-olah ini semacam ruang, mungkin ini layar KPU nanti di sini. Jadi apa namanya tuh, pollster situation room gitu. Lalu orang mulai kalkulasi tuh, dia lihat poll pertama, cemprengan pertama, Ganjar stop. Prabowo stop. Anies. Saya bayangin nanti di 2024 ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Tapi jangan terlalu menang supaya nggak ada yang baper. Jadi saya pastikan 2024 wartawan yang ada di sini begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua karena menganggap Anies harus sudah dilantik. Karena itu kehendak dari sejarah. Orang melihat kontras dari kaum oportunis pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ini negeri, this is the country of opportunities, but being managed by the opportunists. Negeri yang punya oportunitas tetapi dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di benak publik, bukan soal partai, KIP segala macam. Ya. Bagi saya Rocky Gerung memang seorang pemain parodi yang brilian. Ia mampu merangkai gagasan dan ide yang menyeruak dalam ruang batin dan pikirannya, sehingga mampu membuat para pendukung Anies ini terlena dalam rangkaian narasi yang sengaja direkayasa untuk menghibur mereka. Akan menjadi sebuah musibah apabila Rocky mengkritik Anies. Poinnya para pendukung Anies harus terus dihibur dan dispot bahwa mulai hari ini Anies telah menang dan hanya tinggal menunggu acara resepsi politik ketika KPU menghitung perolehan suara Anies sebesar 80%. Dan kemenangan yang nyaris sempurna itu diperoleh karena dukungan masif para relawan yang membutuhkan perubahan. Namun apakah faktanya memang benar demikian? Berdasarkan data yang sudah jelas dan terukur,
tingkat kepuasan publik kinerja Presiden Jokowi berdasarkan hasil survei pada tanggal 12 hingga 17 April 2023 oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengalami kenaikan menjadi 82%. Sementara itu berdasarkan hasil survei terbaru dari SMRC tanggal 23 hingga 24 Mei 2023 dengan sasaran mayoritas pemilih kritis, tingkat kepuasan publik sebesar 79,7%, kurang puas 18,1% dan 2,2% tidak berpendapat. Nah, berdasarkan data semacam itu, bagaimana mungkin gagasan perubahan itu bisa menarik dan memikat perhatian publik kalau faktanya justru mayoritas rakyat di negeri ini puas terhadap kinerja Presiden Jokowi yang menginginkan keberlanjutan berbagai program Jokowi. Itu data yang sudah jelas angkanya dan terkonfirmasi. Kalau selama ini para pendukung Anies selalu meneriakkan slogan besar bahwa negeri ini butuh perubahan, tetapi kalau faktanya publik justru menghendaki keberlanjutan program Presiden Jokowi yang dibuktikan dengan data yang sudah terukur, lantas kita harus bilang apa? Kalau Rocky Gerung menyebut angka 80% kemenangan Anies itu dari para relawan, lantas berapa jumlah relawan Anies di seantero Nusantara ini? Berdasarkan data pemilih sementara yang telah dirilis oleh KPU, DPS atau daftar pemilih sementara pada pemilu 2024 nanti sebanyak 205.853.518 pemilih. Itu artinya kemenangan perolehan 80% itu kalau diangkakan sekitar 164.682.814. Wow. Memang benar jumlah relawan Anies sebanyak itu. Itu bukan angka yang sedikit loh ya. Namun namanya saja pemain parodi. Sehingga Rocky Gerung pun bebas untuk ngibul, untuk memuji atau mencela sesuai dengan momentum yang dia pilih. Meski demikian, kehadiran Rocky Gerung di tengah pendukung Anies memang sangat diperlukan untuk membangkitkan optimisme di kalangan pendukung Anies akibat beratnya beban politik di tengah situasi yang penuh tekanan dan serba tidak menentu, terutama setelah petinggi Nasdem Johnny G. Plate ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi jumbo senilai 8 triliun rupiah lebih dalam mega proyek BTS Pogi pada tanggal 17 Mei yang lalu. Mungkin ada baiknya pendukung Anies memang perlu lebih sering-sering mengundang Rocky Gerung untuk terus bermain parodi agar bisa terus merawat harapan dan impian seorang Anies Baswedan menjadi sosok perubahan yang nanti akan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.